Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecelakaan di lab. Berikut penjelasannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Belvin Rizky Lektompisi. Saya di sini dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang keselamatan kerja dan kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dan kecelakaan kerja adalah hal yang tidak dapat dipisahkan di tempat kerja. Sumber terjadinya kecelakaan di laboratorium diantaranya terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan, kegiatan laboratorium, dan lain-lain. Untuk menghindari itu, kita harus mengetahui tentang apa itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan alat laboratorium, bahan, dan proses praktikum. Tujuannya adalah agar kita dapat terhindar dari kecelakaan dan tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja dan lingkungan di sekitarnya, serta melindungi diri dengan APD. Pekerja di laboratorium harus selalu mempelajari risiko bahaya sekecil apapun serta meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan untuk mengikuti aturan yang ada di laboratorium agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan di laboratorium. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Nah, tahukah teman-teman semua bahwa kecelakaan yang terjadi di laboratorium dapat disebabkan oleh banyak hal. Berikut saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya bimbingan terhadap siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Yang keempat, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan kegiatan laboratorium atau APD, seperti kurangnya jas laboratorium dan lain-lain. Yang kelima, kurangnya atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Yang ketujuh, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Yang terakhir, tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu jenis-jenis kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk dua jenis. Yang pertama, kecelakaan medis. Itu jika yang menjadi korban adalah pasien. Yang kedua, kecelakaan kerja. Itu jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri. Nah, beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium. Yang pertama itu ada terpleset. Biasanya itu karena lantainya licin. Terpleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Akibatnya tuh yang ringan tuh memar dan yang berat itu fraktura, dislokasi, memar otak, dan lain-lain. Nah, sekarang pencegahannya. Pencegahannya tuh pakai sepatu anti-slip, jangan pakai sepatu dengan hak tinggi, tali sepatu longgar, hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, basah dan licin atau tidak rata konstruksinya, dan pemeliharaan lantai dan tangga. Nah, yang kedua, mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi akibat cedera pada punggung. Sekarang kita masuk ke pencegahannya. Yang pertama, beban jangan terlalu berat. Yang kedua, jangan berdiri terlalu jauh dari beban. Yang ketiga, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk, tapi pergunakanlah tungkai bawah sambil berjongkok. Yang keempat, pakaian penggotong jangan terlalu ketat sehingga pergerakan terhambat. Selanjutnya yaitu contoh kecelakaan kerja yang ketiga, yaitu mengambil sampel darah atau cairan tubuh lainnya. Hal ini merupakan pekerjaan sehari-hari di laboratorium yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum suntik atau tertular virus AIDS dan hepatitis B. Nah, pencegahannya itu yang pertama yaitu gunakanlah alat suntik sekali pakai. Yang kedua, jangan tutup kembali atau menyentuh jarum suntik yang telah dipakai, tapi langsung dibuang ke tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, bekerja di bawah pencahayaan yang cukup.
Lalu contoh selanjutnya yaitu resiko terjadi kebakaran, yang mana sumbernya ini berasal dari bahan kimia, bahan disinfektan yang mungkin mudah menyala dan beracun. Nah, kebakaran ini terjadi bila terdapat 3 unsur utama bersama-sama, yaitu oksigen, bahan yang mudah terbakar, dan panas. Di sini, kebakaran dapat mengakibatkan yang pertama timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat bahkan kematian. Yang kedua, timbul keracunan akibat kurang hati-hati. Nah, pencegahannya yaitu yang pertama, konstruksi bangunan yang tahan api. Yang kedua, sistem penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga, pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran. Lalu yang keempat, sistem tanda kebakaran manual yang memungkinkan seseorang menyatakan tanda bahaya dengan segera, otomatis yang menemukan kebakaran dan memberikan tanda secara otomatis. Yang kelima yaitu perlengkapan dan penanggulangan kebakaran, dan yang keenam, penyimpanan dan penanganan zat kimia yang benar dan aman. Lalu contoh selanjutnya yaitu terkena pecahan alat gelas. Nah, alat gelas seperti labu ukur, Erlenmeyer, tabung reaksi, dan alat gelas lainnya yang biasa digunakan selama melakukan percobaan. Nah, alat-alat ini bisa saja pecah dan pecahannya itu dapat berbahaya bagi kulit. Nah, untuk menanggulangi hal ini, selalu dalam laboratorium itu disiapkan kotak P3K. Di saat ini saya menjelaskan materi tentang adapun faktor penyebab penyakit kerja. Yang pertama, faktor biologis. Lingkungan kerja pada pelayanan kesehatan, variabel bagi perkembangbiaknya selain kuman yang resisten, terutama kuman-kuman pigonetik, Coli bacoli, dan Staphylococcus yang bersumber dari pasien. Benda-benda yang terkontaminasi dan udara, virus yang menyebar melalui kontak dengan darah, misalnya HIV dan hepatitis B, dapat menginfeksi pekerja hanya akibat kecelakaan kecil di pekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Pencegahannya: A. Seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi, dan desinfeksi. B. Sebelum bekerja, dilakukan pemeriksaan kesehatan atau memastikan dalam keadaan sehat badan mempunyai cukup kekebalan alami untuk bekerja dengan bahan infeksius dan dilakukan imunisasi. C. Melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar atau yang disebut dengan good laboratory practice. D. Menggunakan desinfektan yang sesuai dengan cara penggunaan yang benar. E. Sterilisasi dan dekontaminasi alkohol terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius dan spesimen secara benar. F. Pengelolaan limbah infeksius padat, insineration dan cair dengan benar, menggunakan unit pengelolaan limbah biologis yang sesuai untuk kegiatan pemeriksaan. G. Kebersihan diri dari petugas. Baik, selanjutnya di sini ada faktor kimia. Petugas di laboratorium kesehatan yang seringkali kontak dengan bahan kimia dan obat-obatan seperti antibiotik, demikian pula dengan solvent yang banyak digunakan dalam komponen antiseptik. Desinfektan dikenal sebagai zat yang paling karsinogen atau yang bersifat racun. Semua bahan cepat atau lambat ini dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan mereka. Gangguan kesehatan yang paling sering adalah dermatosis kontak akibat kerja yang pada umumnya disebabkan oleh iritasi dan hanya sedikit saja oleh karena alergi atau keton. Bahan toksik jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit dapat menyebabkan penyakit atau kronik, bahkan kematian. Bahan korosif atau asam dan basa akan mengakibatkan kerusakan jaringan yang irreversibel pada daerah yang terpapar. Mencegah faktor kimia. Pencegahannya itu ada 4. Yang pertama,
material tapeti atau set MSDM dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. Yang keduanya menggunakan kartu hisap atau rabel bal atau alat vakum untuk mencegah tertelannya bahan kimia dan terhirupnya aerosol. Yang ketiga menggunakan alat pelindung diri, diantaranya itu pelindung mata, sarung tangan, calamek, dan jas laboratorium dengan baik dan benar. Yang keempat menghindari pengguna lensa kotak karena dapat melekat antara mata dan lensa. Yang kelima menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Yang ketiga, faktor ergonomi. Ergonomi sebagai ilmu, teknologi, dan seni berupaya menyerasikan alat, cara, proses, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehanan, dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapai efisien yang setinggi-tingginya. Pendekatan ergonomi bersifat konseptual dan kuratif. Secara populer, kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai to fit the job to the man and to fit the man to the job. Sebagian besar pekerja di perkantoran atau pelayanan kesehatan pemerintah bekerja dalam posisi yang kurang ergonomis. Misalnya, tenaga operator peralatan. Hal ini disebabkan peralatan yang digunakan pada umumnya barang impor yang desainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerjaan Indonesia. Ya, untuk akibat dan pencegahannya, untuk yang pertama yaitu untuk akibatnya. Akibatnya yaitu posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah hingga kerja kurang efisien, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis atau stres. Dengan keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang kerja atau low back pain. Untuk pencegahannya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara kerja yang sesuai standar meliputi posisi duduk, cara pandang, dan penempatan meja dan kursi. Penempatan alat-alat laboratorium disesuaikan dengan petugas laboratorium. Yang kedua, yaitu standar operasional kerja dan instruksi kerja yang standar. Kemudian yang ketiga, yaitu rotasi kerja juga harus diperhatikan untuk menghindari kecapean, konsentrasi kerja, dan risiko kecelakaan kerja. Ya baik, kita lanjutkan ke faktor yang keempat, yaitu faktor fisik. Faktor fisik lingkungan kerja atau faktor fisik di tempat kerja ini dapat berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja tenaga kerja. Bahkan dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Faktor fisik yang dimaksud adalah keadaan fisik suatu lingkungan atau tempat kerja. Adapun contoh faktor fisik di laboratorium kesehatan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja meliputi 1. Kebisingan dan getaran akibat mesin dapat menyebabkan stres dan ketulian. 2. Pencahayaan yang kurang di ruang kamar pemeriksaan, laboratorium, ruang perawatan, dan kantor administrasi yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja. 3. Suhu dan kelembapan yang tinggi di tempat kerja. 4. Terimbas kecelakaan atau kebakaran akibat lingkungan kerja. Dan 5. Terkena radiasi khusus. Untuk radiasi, dengan berkembangnya teknologi pemeriksaan, penggunaannya meningkat sangat tajam dan jika dikontrol dapat membahayakan petugas yang menanganinya. Adapun cara pencegahannya: 1. Pengendalian cahaya di ruang laboratorium. 2. Pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai. 3. Menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi. 4. Pengaturan jadwal kerja yang sesuai. 5. Pelindung mata untuk sinar laser. Dan yang terakhir yaitu filter untuk mikroskop. Yang berikut teman-teman kita masuk di faktor psikososial. Ada beberapa contoh faktor psikososial di laboratorium kesehatan yang dapat menyebabkan stres. Faktor yang pertama, pelayanan kesehatan seringkali bersifat emergensi dan menyangkut hidup mati seseorang. Untuk itu, pekerja di laboratorium kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat disertai dengan kewibawaan dan keramahan tamahan. Yang kedua, pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat menonton. Yang ketiga, hubungan kerja yang kurang sesuai antara pimpinan dan bawaan atau sesama teman kerja. Yang keempat, beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sektor formal ataupun informal.
Yang berikut kita masuk di pencegahannya. Yang pertama, pekerjaan yang bersifat emergensi membuat panik dan tergesa-gesa. Yang ketiga, pekerjaan yang menonton dituntut cepat dan terburu-buru. Yang keempat, hubungan kerja yang kurasi serasi antara pimpinan dan bawahan atau sesama teman kerja. Perkenalkan, nama saya Deniusi Patirane. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat minimalisir terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, selalu menggunakan jas praktikum, kacamata praktikum, masker, dan sarung tangan. Yang kedua, setelah selesai melakukan praktikum, segera mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Yang ketiga, selalu patuhi aturan yang ada di dalam laboratorium. Yang keempat, jangan menghirup bahan kimia apapun. Yang kelima, dilarang masuk laboratorium tanpa seizin pengawas. Yang keenam, jangan menaruh gelas kimia atau air mengalir di pinggir meja. Yang ketujuh, jangan makan atau minum di dalam laboratorium. Yang kedelapan, saat melakukan percobaan dengan bahan kimia yang mudah terbakar, jauhkan dari sumber panas. Yang kesembilan, serta selalu mematuhi aturan yang ada dalam laboratorium. Itulah materi yang kami bisa paparkan. Sekian dan terima kasih.